Hello everyone, welcome back to our lesson. Now we learn about the social lesson and we discuss about the map component atau komponen peta. I hope you can always follow this lesson until end. Let's check this out. Okay, before we move on to the new material, Ibu pikir anak-anak semuanya sudah pernah melihat peta dan sudah tahu bagaimana bentuk peta. Dan di sini Ibu jelaskan lagi sedikit dan memberikan gambaran bagi anak-anak. Seperti pada layar yang sudah anak-anak saksikan, di situ ada beberapa contoh peta. Yang pertama itu dalam bidang datar, peta yang sering anak lihat mungkin di sekolah dasar yang digantung di dinding-dinding sekolahnya. Dan yang kedua itu ada dalam bentuk atlas. Dan yang ketiga itu berbentuk globe, yaitu bentuknya seperti bola yang dikatakan sebagai tiruan bentuk bumi. Setelah anak-anak menyaksikan tadi mengenai bentuk-bentuk dari peta, sekarang kita lanjut ke pengertian peta. Map is a picture of part or all of the Earth's surface area with its various appearance on a flat plane that is reduced by using a certain scale. Jadi, peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Anak-anak mungkin sering melihat skala yang terdapat pada peta bidang datar, dan di sana ada contohnya, misalnya skala 1 berbanding 1 juta. Untuk skala itu artinya ialah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Selain membahas mengenai pengertian dari peta, kita akan melanjutkan ke map komponen atau komponen peta. Map component is a information on a place on Earth can be found quickly with map. Artinya, informasi suatu tempat di muka bumi dapat diperoleh secara cepat melalui peta, yaitu dengan cara melihat komponen-komponen dari peta yang tersedia pada peta itu sendiri. Setelah tadi kita membahas mengenai komponen peta atau pengertian dari map komponen, dan sekarang Ibu berikan anak-anak gambaran mengenai apa saja sih yang termasuk dalam komponen peta. Dan seperti yang anak-anak lihat pada gambar, untuk komponen peta itu sudah tertera yang mana sih namanya judul, yang mana namanya inset, yang mana namanya skala, tipe huruf, warna, sampai ke tahun pembuatan. Itu sudah sangat jelas. Okay, after we learn about the definition of map component, now we learn about the definition map title, map scale, map legend, and insert. After that, we to discuss about the symbol, direction, outlines, and astronomical lines, and mapmaker and year. Jadi, ke-8 komponen ini wajib terdapat pada peta. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan para pembaca mengetahui isi peta itu sendiri. And now we move on to the syarat peta. Jadi yang pertama di sini ada syarat peta, yaitu conform, yang merupakan bentuk peta yang digambarkan harus sebangun dengan keadaan yang ada di lapangan. Memang untuk peta yang kita buat itu memang seharusnya sesuai dengan kenyataannya, artinya tidak boleh melebih-lebihkan ataupun mengurangi keadaan yang sebenarnya. Dan number 2, equidistant, yaitu jarak-jarak yang tergambar di peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Dan itu semuanya bisa anak lihat pada skala, karena skala merupakan jarak perbandingan pada peta dengan jarak yang sebenarnya. And the number 3, equivalent, yaitu daerah atau bidang yang tergambar harus sama luasnya jika dikalikan dengan skala pada peta.
And now we learn about type of map. Based on their content can be divided into two type. Jadi di sini jenis peta berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi dua macam. And the first, general map atau peta umum. General map is a map that depicts the actual appearance of the Earth surface in general. Jadi, peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan sesungguhnya permukaan bumi secara umum. Jadi, itu anak bisa lihat pada peta-peta seperti peta pada bidang datar ya. Dan di sini peta umum dibedakan lagi menjadi beberapa bagian, dan di sini ada yang pertama peta topografi seperti yang sudah Anak lihat pada layar untuk contoh jenis gambar petanya. Dan di sini ada pengertiannya. Topographic map have the function of providing information about the contours of the land in an area. Jadi, peta topografi memiliki fungsi memberikan informasi mengenai kontur tanah di suatu wilayah. Artinya kita bisa mengetahui daerah mana yang termasuk daerah dataran rendah dan daerah mana yang termasuk dataran tinggi. Dan yang kedua itu ada peta chorography. Chorography map is a map that presents the appearance of an area on the face of the earth from an area along with the information in it. Jadi, peta chorography merupakan peta yang menyajikan kenampakan wilayah yang ada di permukaan bumi dari suatu daerah atau wilayah beserta dengan keterangan-keterangan yang ada di dalamnya. Seperti yang Anak lihat pada layar HP ataupun laptop kalian, di sana ada gambar peta di mana itu merupakan peta Jawa, dan di sana itu ada gambar-gambar seperti simbol pesawat. Itu artinya bandara. Itu contoh dari peta chorography, artinya kita bisa tahu di daerah mana aja sih yang ada bandaranya. Itu akan mudah kalian mengetahui dengan melihat pada peta chorography. Selain itu, kalian juga bisa mengetahui dengan melihat simbol-simbol yang ada. Misalnya, daerah mana sih yang punya gunung, daerah mana sih yang merupakan ada batas wilayahnya, atau daerah mana sih yang ada sungainya. Itu bisa anak-anak lihat dengan melihat simbolnya. Dan untuk peta umum yang ketiga, itu ada peta dunia. Sesuai dengan namanya, itu pasti peta yang mencakup seluruh benua yang ada di bumi, anak-anak ya. Untuk pengertian dari peta dunia, world map is a form of map that describes part or all of the Earth's surface as a whole that can be seen in general. Jadi peta dunia adalah salah satu bentuk peta yang menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi secara keseluruhan yang dapat dilihat secara umum. Kalau di sini Ibu tampilkan untuk lebih simpelnya ya, untuk gambar peta dunia yang terdapat benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, sampai ke Afrika. Dan untuk yang kedua, selain peta umum, yang kedua itu ada peta khusus atau tematik. Map specific that only show features with a specific theme. Jadi disebut peta khusus atau tematik karena peta tersebut hanya menggambarkan satu atau dua kenampakan pada permukaan bumi yang hanya ingin ditampilkan. Dan untuk contoh peta khusus ini bisa anak-anak lihat pada layar HP ataupun laptop kalian ya. Di sini Ibu berikan contoh, yaitu ada penghasil dari lautannya dan juga perkebunannya. Dan di sini di bagian bawahnya itu sudah diberikan keterangan. Kalau gambar ikan itu artinya penghasil ikan tuna, sampai ke gambar untuk penghasil cengkeh. Jadi sekarang anak-anak bisa lihat di Indonesia bagian mana sih yang penghasil ikan tunanya itu yang banyak atau
yang memang merupakan penghasil ikan tuna. Lalu yang mana aja sih daerah yang menghasilkan kelapa sawit? Itu bisa anak-anak lihat pada peta khusus, di mana anak-anak ingin mengetahui sesuatu, bisa anak-anak cari search terlebih dahulu. Misalnya mau mencari daerah mana aja sih penghasil ikannya, itu bisa, itu ada. Selain itu, kalau anak-anak mau mencari hasil tambangnya, itu juga ada peta khusus untuk mengetahui hasil tambang di daerah-daerah, khususnya daerah Indonesia. Selain itu, untuk penghasil ikannya juga ada. Itu semuanya lengkap. And for the last material, we discuss about the map function atau fungsi peta secara umum. And the number one, map are used to show the position of a place on the earth surface. Artinya di sini peta digunakan untuk menunjukkan posisi atau kedudukan suatu tempat di permukaan bumi. And the number two, map show direction. Peta dapat berfungsi untuk menunjukkan arah. And the number three, map are used to measure the distance from one location to another. Jadi peta dapat digunakan untuk mengukur jarak antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. And the number four, map serves to describe the distribution of physical and socio-cultural feature. Jadi, peta berfungsi untuk menggambarkan persebaran kenampakan fisik dan kenampakan sosial budaya. And the number five, map can describe the area and shape of natural and artificial features. Jadi, peta dapat menggambarkan luas serta bentuk kenampakan alam dan kenampakan buatan. Okay, that's all about the material today. I hope you can understand that, and see you next time in next lesson. Bye bye. Thank you everyone.